Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita dapat kembali bersekutu dalam persekutuan doa Rabu. Walaupun mungkin secara virtual di tempat kita masing-masing, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita persekutuan kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memasuki persekutuan kita hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu untuk memulai persekutuan kita hari ini, kita angkat pujian kita katakan Engkau baik Tuhan, anugerah-Mu kekal dan untuk selamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memimpin kehidupan kami dari pagi tadi Tuhan hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu secara virtual dalam persekutuan doa pada hari Rabu ini Tuhan. Kami akan memulai persekutuan kita Tuhan, kiranya Engkau yang berkati dari awal hingga akhirnya dan biarlah setiap kami, setiap hati kami semuanya mengarahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, sangat mudah buat kita untuk menyerah. Pandemi COVID, banjir, perekonomian negara yang sedang bergejolak, dan fenomena-fenomena lain yang membuat kita mudah kecewa dan ingin menyerah. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan, tempat kita untuk berharap.
menyanyikan Ku Percaya Janjimu Ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita menaikkan syukur kita untuk penyertaan dan kasih Tuhan bagi kita sampai hari ini. Secara khusus dalam pertumbuhan kerohanian kita, Tuhan selalu punya cara untuk membangun kita dan membawa kita semakin dekat padanya. Bersyukur untuk setiap persekutuan di mana kita dikuatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan percayakan kami, Tuhan pilih kami menjadi anak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau selalu menyertai kami. Ketika kami merasa kecewa, ketika kami merasa kami tidak berpengharapan, tapi Tuhan selalu ada di samping kami. Terutama di situasi yang tidak menentu seperti ini, Tuhan selalu salurkan berkat-Mu melalui saudara-saudara di sekeliling kami, melalui persekutuan-persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersyukur Tuhan Engkau selalu membimbing setiap pertumbuhan kerohanian kami. Kami rindu Tuhan untuk terus dibentuk sama Tuhan. Kami rindu untuk semakin dekat sama Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, walaupun kami manusia lemah, kami manusia berdosa, tapi ingatkan kami selalu Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang memiliki andil dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita doakan untuk Kota Jakarta, secara khusus untuk beberapa wilayah yang rawan banjir di musim hujan ini. Doakan untuk setiap masyarakat yang terkena banjir agar mendapatkan pertolongan dan kebutuhan tercukupi serta diberikan kesehatan. Kondisi musim hujan ataupun banjir menjadi kendala bagi anak-anak juga untuk sekolah daring dan banyak kegiatan masyarakat yang terhenti. Juga kiranya penyebaran virus tidak semakin meningkat di musim hujan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga teringat di kota di mana kami tinggal di Jakarta ini, di tengah-tengah situasi ketika hujan turun dengan derasnya, beberapa titik di wilayah Jakarta terkena banjir Tuhan. Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang mungkin terkena dampaknya. Beberapa kegiatan harus di-cancel, beberapa penyaluran logistik juga menjadi terhambat, dan kami juga teringat dengan adik-adik kami, dengan anak-anak yang mungkin kegiatan sekolahnya menjadi terhambat karena beberapa koneksi yang terputus karena adanya banjir. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin terkena dampaknya. Tuhan, yang berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, dan biarlah Tuhan bantuan penyaluran logistik juga bisa berjalan dengan lancar sehingga saudara-saudara kami tidak merasakan kelaparan, mereka tetap bisa hidup dengan nyaman dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Tuhan juga berkati setiap kami, Tuhan, yang mungkin punya kapabilitas untuk membantu, biarlah Tuhan
kami bisa saling bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kami yang terkena dampaknya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita doakan juga untuk pemerintah Provinsi Kota Jakarta agar sungguh-sungguh memikirkan penanganan banjir ini dengan bijaksana dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kiranya juga ada kerjasama yang baik antara masyarakat agar dapat memelihara lingkungan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga teringat dengan pemerintah Kota Jakarta Tuhan yang mungkin punya wewenang untuk mengatasi bencana banjir ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka, berikan hikmat bijaksana dari Tuhan agar mereka juga memiliki kegerakan hati untuk bisa menyelesaikan masalah banjir ini dengan baik, sehingga Tuhan bencana banjir ini juga bisa segera selesai dan setiap aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga sadar mungkin adanya banjir ini juga tidak lepas dari ulah kami Tuhan sebagai masyarakat yang mungkin kurang bisa untuk menjaga lingkungan kami. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kami, dan biarlah Tuhan kami setiap masyarakat di Kota Jakarta bisa menjaga lingkungan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Selanjutnya, mari kita doakan untuk bidang diakonia dan pelayanan sosial di gereja kita agar Tuhan pakai menjadi ujung tombak pemberian bantuan kita kepada jemaat dan masyarakat di masa sulit saat ini. Juga kiranya Tuhan pakai gereja kita menjadi saluran berkat bagi pemulihan kehidupan masyarakat sekitar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bidang diakonia yang Tuhan pakai, yang Tuhan percayakan untuk menjadi pelayan masyarakat di sekitar gereja ataupun di mana juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berikan mereka kekuatan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah ini. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, hati yang gembira Tuhan, agar mereka juga bisa menyalurkan bantuan-bantuan dari gereja, dari jemaat-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya juga Tuhan, Tuhan yang pakai mereka, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang perkenankan pelayanan mereka agar juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu, amin. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kesulitan di musim hujan ini, bahkan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan jalan keluar. Juga agar Tuhan berikan daya kreativitas dalam kehidupan keluarga. Doakan setiap jemaat yang sakit dan sedang dalam berbagai pergumulan, biarlah Tuhan yang melawat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, seringkali kami merasa give up Tuhan, seringkali kami ingin menyerah karena kami merasa gak ada jalan keluar Tuhan. Kami teringat kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami yang mungkin terkena dampak dari masa sulit ini, dari pandemi COVID, dari banjir Tuhan. Tuhan, kiranya yang berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran Tuhan. Mungkin karena adanya situasi sulit seperti ini juga kondisi ekonomi juga menjadi terganggu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap mereka, berikan mereka berkat yang daripada Tuhan, berikan juga kepada mereka Tuhan daya kreativitas agar mereka tahu bagaimana caranya keluar dari situasi sulit seperti ini. Dan biarlah Tuhan setiap kami juga selalu punya mindset, selalu punya pengharapan dalam Tuhan, bahwa ketika kami selalu berada dalam Tuhan, Tuhan akan selalu pimpin perjalanan kami. Dan biarlah Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, kami tetap bisa bersuka cita, bisa tetap bersekutu dalam persekutuan, dalam keluarga kami, agar berkat Tuhan juga turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur, amin. Yang terakhir, mari kita naikkan doa pribadi kita. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu,
dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala apa adanya kami Tuhan. Ketika kami menghadapi begitu banyak masa-masa sulit, kami merasakan begitu banyak kekhawatiran akan hidup-hidup kami, bagaimana ke depannya, dan mungkin pekerjaan kami, mungkin sekolah kami, mungkin mudah buat kami untuk jauh dari Tuhan karena rasa khawatir kami lebih besar daripada pengharapan kami kepada Tuhan. Tapi Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah, kiranya Roh Kudus yang ingatkan kami kalau kami punya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang ingatkan kami kalau pengharapan kepada Tuhan sajalah yang kekal, dan jangan biarkan Tuhan rasa khawatir kami melebihi pengharapan kami kepada Tuhan, dan ajarin kami selalu Tuhan untuk selalu memandang kepada Yesus, untuk selalu punya pengharapan kepada Engkau sehingga kami dapat menjalani hidup kami, menjalani masa-masa sulit ini dengan hanya berpegang kepada Engkau saja. Berkati kehidupan kami Tuhan, mungkin pekerjaan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, usaha kami Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati, dan biarlah itu semua juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Pelayanan firman akan dilayani oleh Gembala. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan rekan-rekan semuanya, yang malam hari ini kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan. Malam hari ini kita akan berdiskusi seputar tema kekecewaan, dan tentunya bagaimana mengatasi kekecewaan sebagai murid Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Nah, misalnya seorang istri kecewa pada suaminya, atau sebaliknya, seorang suami kecewa kepada istrinya, atau mungkin orang tua kecewa kepada anaknya, atau anak bisa juga kecewa kepada orang tuanya. Atau mungkin juga kita bisa kecewa dengan teman kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin juga ada sebagian orang yang mungkin bisa kecewa terhadap pekerjaan atau apa yang dilakukan, dan hasilnya membuat dia kecewa. Bisa saja.
Atau mungkin juga ada orang-orang tertentu yang kecewa kepada gereja, kecewa kepada diri sendiri, dan juga malah ada orang-orang tertentu yang kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang realistis yang tentunya kita semua bisa saja mengalaminya. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Musa Petrus. Nah, menarik nih. Kita akan tanyakan kepada Musa Petrus, Musa, apa sih itu kekecewaan itu? Dan yang kedua, mengapa kita bisa kecewa sebetulnya? Silakan, Musa. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau bicara kekecewaan, maka kekecewaan itu sebetulnya definisinya kurang lebih artinya adalah satu perasaan tidak puas terhadap realita. Karena antara realita dengan apa yang kita harapkan itu ada gap, ada ketidaksesuaian. Tapi gapnya itu yang dimaksud adalah bahwa realitanya lebih rendah, lebih buruk pada apa yang kita harapkan. Kalau di dalam istilah psikologi, definisi psikologi, maka yang disebut dengan kekecewaan itu adalah sadness, kesedihan, ada a feeling of loss, jadi ada rasa kehilangan. Yang hilang apa? Yang hilang adalah sesuatu yang diisi harusnya oleh pemenuhan harapan. Tapi ketika dilihat dalam realita, tidak ada harapan itu, tidak terpenuhi. Maka kita menjadi kecewa. Baik, nah itu menarik sekali sih Musa ketika kita boleh melihat mengenai kekecewaan dan bagaimana itu kecewa begitu ya. Cuma yang menjadi pertanyaan kita adalah apa sih bahayanya kalau kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan itu larut di dalam sebuah kekecewaan? Iya, larut dalam kekecewaan ya. Kekecewaan tidak bisa kita hindari karena setiap orang pasti punya yang namanya harapan, ya, keinginan tercapainya sesuatu. Tetapi yang jadi masalah memang kalau berlarut-larut. Jadi wujud kekecewaan itu bisa sedih, ya, marah, putus asa, frustasi. Nah ini kalau berlarut-larut kan bahaya. Akibatnya misalnya kalau kita marah dan berlarut-larut, ya semakin parah masalahnya. Ya, realitanya tidak berubah, yang ada malah kita banting meja, pecahin piring, misalnya gitu ya. Keras-keras, teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak. Lalu apatis misalnya. Kalau berlarut-larut jadi detachment, menarik diri, gitu ya. Mengurung diri. Kalau kita kecewa sama suami kita, malah jadi ngambek, berlarut-larut bisa ngambek setahun, 2 tahun, itu kan jadinya bukan ngambek lagi. Diam-diaman gitu ya. Diam-diaman, itu menarik diri. Termasuk juga ketika marah pada Tuhan, ya puncaknya. Karena orang akhirnya kan kekecewaan itu mencari penyebabnya. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Akhirnya runut-runutnya, kenapa Tuhan izinkan saya dapat istri yang seperti ini atau suami yang seperti ini? Ya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya jadi kecewa. Jadi marah pada Tuhan. Lalu masalah hidup tidak terselesaikan, dan memang secara fisik juga menurut penelitian bisa menurunkan daya tahan tubuh. Ada korelasinya ya? Ada korelasi, ya, pikiran dengan tubuh, termasuk juga imunitas bisa turun. Jadi kalau kayak saya begini nggak pernah kecewa nih, karena nggak turun nih berat badannya ya. Ada orang yang punya masalah itu malah makannya banyak gitu ya. Tapi merusak tubuh. Nah, daya tahan tubuh juga bisa menurun. Nah, ini kan di dalam situasi pandemi, kalau daya tahan tubuh menurun juga berbahaya. Ya. Bahkan yang paling parah juga akhirnya karena apatis, putus asa, bunuh diri. Jadi itu bahaya. Kalau berlarut-larut. Nah itu tadi kan mengenai kecewa, kemudian bagaimana kalau kita larut dalam kekecewaan. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan itu kita mengatasi kekecewaan itu. Nah, hal ini yang penting ya, supaya tidak berlarut-larut. Betul. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah mari kita menyadari dan mengakui kekecewaan kita itu di hadapan Tuhan. Ini tampaknya rohani, tetapi ini adalah hal yang penting. Karena seringkali kita itu denial, menyangkali, saya nggak kecewa karena masih belum berat mungkin kecewanya. Nah, menarik misalnya seperti Nabi Yeremia, ya. Nabi Yeremia itu Tuhan utus untuk menjadi nabi Tuhan, melayani di Yehuda, bahkan juga beritanya yang disampaikan juga adalah untuk Israel Utara, gitu ya. Di dalam pelayanannya ternyata jadi nabi itu tidak mudah begitu
Kita biasanya kalau diangkat jadi pemimpin, diberi tugas untuk menegur dan sebagainya, wah rasanya punya kuasa. Tapi ternyata yang Yeremia hadapi adalah situasi bangsa yang tidak mau ditegur, bahkan mengolok-olok dia. Bahkan kalau kita lihat dalam Yeremia 20, mari kita lihat dalam Yeremia 20, itu di pasal 20 ayat 1 sampai 6, Yeremia itu sampai kemudian oleh imam kepala ditangkap, cambuk, dipasung, pasti menyakiti. Dia menyampaikan hal yang benar, diutus Tuhan, tapi kenyataannya tidak demikian. Kekecewaan lain adalah bangsa ini tidak berubah. Maka kalau kita lihat dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7, menarik, mari kita baca. Di situ dikatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Nah itu yang dia hadapi. Diolok-olok, dipasung, dicambuk gitu ya. Tapi kemudian dia kecewa. Kecewanya sama Tuhan. Tuhan yang maksain. Makanya dia katakan begitu. Ayat 8, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku. Bahkan pada puncaknya di dalam ayat 14 dikatakan, Yeremia berkata begini, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Bayangkan, biasanya kalau kita ulang tahun, nyanyi happy birthday to you, senang. Dia malah mengatakan tanggal kelahiranku, misalnya saya, kalau selesai tanggal berapa itu? Desember. 19. Gitu ya. Wah, terkutuklah tanggal itu, mendingan tidak ada, dicoret aja. Ini kan menunjukkan kekecewaan yang berlarut-larut. Bahkan akhirnya kecewa kenapa aku dilahirkan. Di dalam ayat 18 dikatakan, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Ini orang yang kecewa. Tapi yang menarik adalah di dalam kekecewaan itu, Yeremia membawa kekecewaannya jujur disampaikan kepada Tuhan. Nadanya sedikit seperti seolah-olah marah sama Tuhan, betul ya? Tapi inilah sebetulnya yang perlu kita lakukan, bukan marah sama Tuhan, tapi menyadari kekecewaan kita, tidak mendem kalau bahasa Jawanya, tidak ditutup-tutupi, tidak disangkali, disampaikan, bukan ke sana sini, tapi dibawa kepada Tuhan. Tuhan, saya lagi kecewa nih Tuhan. Pernah nggak kita melakukan itu? Saya pernah nggak melakukan itu? Iya, jadi berasa kita mengeluarkan isi hati, unek-unek, kekecewaan, dan kita nggak pendem gitu ya Mas ya? Iya, seperti itu. Jadi intinya berarti kalau kita merasakan kekecewaan itu sebaiknya malah begitu ya, mendingan kita keluarkan gitu ya Mas ya? Jangan dipendam gitu ya? Betul, tapi dikeluarkan itu bukan dalam bentuk emosi yang marah-marahnya itu, tetapi pengungkapan rasa hati yang saya ini sedang kecewa loh. Jadi kesadaran ini dibawa. Nah, masalahnya dibawa kepada siapa? Kalau dibawa kepada teman, kadang-kadang malah dikompori. Kalau diceritakan kemana-mana, jadi gosip. Wah, si ini kecewa, betul ya? Maka bawa kepada Tuhan, seperti Yeremia. Nah, saya suka apa yang disampaikan oleh Stephen Stosny, dia seorang PhD di dalam hal ilmu psikologi. Di dalam Psychology Today, dia menuliskan disappointment, managing disappointment is a key to success in life and love. Ini menarik. Jadi dia berkata begini, bahwa kekecewaan itu bersifat akumulatif. Jadi sebetulnya kadang kita kecewa tapi masih dalam batas yang kita bisa terima terhadap orang ini. Misalnya kita kecewa pada istri kita atau teman kita deh, nggak enak ngomongin istri atau suami kita kecewa sama teman misalnya. Kecewanya kecil urusan ini. Tapi karena kita tidak mengakui, tidak menyelesaikannya, nanti kemudian ada masalah lagi dengan teman ini, numpuk lagi, betul ya? Karena kita sangkali, kita denial, akibatnya kemudian menjadi berlarut-larut. Yang jadi masalah adalah kalau kemudian kita ini kan tidak tahu seberapa besar daya tampungnya. Dan kalau semakin banyak kita
tampung terus kekecewaan kita diempet, itu bahasa Prancisnya, dipendam begitu ya. Itu kita seperti apa ya, ember besar yang siap pecah atau meledak kapan saja. Makanya ketika orang itu memendam kekecewaannya, ketika kemudian sampai pada titik tertentu kekecewaannya besar, timbul konflik. Kecewa sama istri dipendam, kecewa sama suami dipendam, akumulatif. Begitu sekali pecah, ribut besar. Nah, caranya adalah sadari, akui, ungkapkan itu pada Tuhan supaya Tuhan membantu kita menata hidup kita untuk menyelesaikannya. Kurang lebih begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bukan hanya mengakui dan menyampaikan pada Tuhan, lalu sampaikan harapan Anda. Ingat tadi kan kekecewaan itu ada harapan, lalu ada realita. Kadang nggak ketemu, nggak didapati hasilnya, maka kita kecewa. Maka waktu disampaikan kepada Tuhan, itu kita sampaikan, Tuhan saya kecewa. Kenapa kecewa? Tadinya saya berharap Tuhan. Istri saya ini, atau suami saya ini, atau teman saya ini, atau apa yang saya kerjakan ini, hasilnya seperti ini. Itu harapan saya. Lalu ternyata tidak begitu Tuhan hasilnya. Nah, pada waktu itu disampaikan dalam doa, lalu kemudian minta Tuhan menyampaikan, sebetulnya Tuhan harusnya bagaimana ya Tuhan? Apakah jangan-jangan saya ini salah berharap? Jadi lalu kita tukarkan gagasan kita, harapan kita yang mungkin aja bisa salah dengan gagasan yang dari Tuhan. Nah itulah doa, sebetulnya esensi doa begitu. Nah makanya yang dilakukan Yeremia ini sebetulnya adalah sebuah doa. Nah, Losesem dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya suka dengan kata doa. Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat 18, mari kita buka Efesus 6 ayat 18. Di dalam Efesus 6 ayat 18 itu, ketika bicara tentang perlengkapan rohani untuk menghadapi pergumulan dunia ini, lalu dikatakan begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah dan seterusnya. Nah, kata berdoa ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Yunaninya itu adalah prosukomai. Prosukomai itu berasal dari kata eksomai, ya, ekomai itu artinya menyampaikan harapan atau doa. Tapi yang menarik ada kata pros di depannya. Kata pros itu artinya adalah bertukar. Bertukar atau berinteraksi tentang. Nah, jadi sebetulnya di dalam kata doa yang menggunakan kata prosukomai itu artinya adalah bahwa kita datang kepada Tuhan, kita ini punya harapan, punya gagasan yang mungkin saja harapannya salah. Betul ya? Karena kita ini manusia terbatas. Lalu kita bawa kepada Tuhan, ini loh Tuhan, saya itu punya harapan seperti ini, keinginan seperti ini, gagasan seperti ini. Sekarang saya kecewa karena itu tidak terjadi. Menurut Tuhan sebetulnya harapan saya ini benar atau salah? Harusnya apa ya Tuhan? Maka bertukar gagasan itu adalah ini harapan saya, tapi keinginan Tuhan sebetulnya apa? Nah, waktu kita tahu keinginan Tuhan, kita tukar gagasan atau keinginan atau harapan kita ini yang tidak tepat ini dengan gagasan yang dari Tuhan, sehingga menjadi sebuah persuasi iman. Itu sebenarnya doa itu begitu. Sehingga kita akhirnya bisa memahami kehendaknya Tuhan itu apa. Jadi sebetulnya doa itu bisa salah kalau gitu ya. Maksudnya? Ya, jadi ketika kita menyampaikan kepada Tuhan yang tadi seperti Musa sampaikan bahwa kita menyampaikan harapan, tetapi kadang harapan kita juga sebetulnya yang hanya mengarah kepada diri sendiri. Satu arah. Sebetulnya ya. Opini diri. Iya. Untuk menyenangkan diri dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya mungkin perjanjian baru kalau nggak salah ada yang itu ya Musa ya. Jangan-jangan doamu salah gitu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi itikat untuk berdoa itu sebenarnya adalah datang membawa gagasan atau harapan kita dan ditukar dengan gagasan dan harapan yang mulia yang dari Tuhan. Yang sempurna yang dari Tuhan. Iya. Betul. Ya. Setuju. Nah, orang kadang-kadang caranya untuk mengatasi supaya tidak kecewa, ya udahlah nggak punya harapan apa-apa deh, supaya tidak kecewa. Ya nggak begitu. Manusia yang tidak punya harapan adalah manusia yang mati.
Betul ya? Betul. Nggak apa-apa punya harapan, tapi cari harapan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, menarik nih. Saya tertarik dengan gagasan bahwa doa itu menukar harapan kita dengan gagasan yang daripada Tuhan, kehendak Tuhan begitu ya. Nah, sekarang ini jadi kita tidak menurunkan standar harapan supaya tidak kecewa, tapi mencari kehendak Tuhan gitu Mas ya. Betul. Oh, oke. Menarik ya. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang menarik yang menurut saya perlu digarisbawahi oleh Musa kembali nih supaya kita mengingat akan hal ini. Iya, benar. Nah, saudara, sebenarnya menarik kita itu kadang-kadang berpikir apa yang kita pikirkan tentang bahagia dan sebagainya itu berdasarkan pandangan kita yang terbatas. Kalau ini tercapai, kita senang, puas. Ya, kalau ini terjadi, kalau orang yang kita kasih melakukan ini, itu kita puas. Seorang ahli psikologi, ya, Tara Well, PhD, dalam Psychology Today, dia pernah menuliskan bahwa para peneliti itu sudah menemukan bahwa tidak ada jaminan bahwa jika kita itu mendapatkan hal-hal yang betul-betul kita inginkan, kita itu pasti bahagia. Gitu ya. Tidak ada jaminan. Paling ya cuma rasa senang dalam waktu yang pendek. Tetapi yang lebih penting sebetulnya kita adalah menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada orang yang mengatakan jangan memiliki cita-cita supaya nanti kalau nggak kecapai cita-citanya nggak kecewa. Ya nggak begitu sih. Jangan memiliki harapan karena kalau harapan nggak tercapai nanti kita kecewa. Ya nggak begitu. Ada yang mengatakan jangan mencintai orang karena kalau mencintai orang nanti disia-siakan ya kita jadi kecewa. Ya nggak begitu. Ya kita harusnya yang mencintai. Martin Luther King pernah berkata, there can be no deep disappointment where there is no deep love. Jadi kalau kita tidak mencintai sungguh-sungguh, itu kita nggak akan pernah kecewa karena cinta. Ya, tapi tidak begitu juga kan harusnya. Jadi taruh harapannya, sesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang lebih penting. Ya. Nah, Amsal 3, mari kita baca ya. Berikutnya ini Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8, ini menarik. Firman Tuhan berkata begini nih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus menyelaraskan dengan harapannya Tuhan, ya, supaya kita tidak mengalami kekecewaan itu. Ada satu doa yang menarik ditulis oleh Reinhard Niebuhr, ya ini doa yang sangat terkenal, Serenity Prayer. Kurang lebih doanya begini. Allah karuniakan kami dengan keteduhan hati untuk pertama menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Jadi dalam hidup ini ada yang memang tidak bisa kita ubah. Nah, Tuhan tolong saya untuk bisa tenang menerima itu. Yang kedua, berikan kami keberanian untuk mengubah hal-hal yang memang harus diubah. Ada memang hal-hal yang harus diubah dan Tuhan kasih misinya ke kita nih. Ya, Tuhan berikan kami keberanian. Yang ketiga, ya, yang berikutnya adalah Tuhan berikan kami kebijaksanaan untuk membedakan yang satu dari yang lain. Nah, itu adalah doa yang biasanya diucapkan, ya, doa Reinhold Niebuhr. Nanti di akhir dari diskusi ini mungkin kita bisa coba baca keseluruhannya, gitu ya. Tapi yang penting kita harus bisa bedakan. Ada hal yang tidak bisa diubah, kita harus belajar menerima. Ada hal yang bisa diubah, Tuhan tolong kita berikan keberanian untuk melakukannya. Tapi yang lebih penting adalah hikmat untuk tahu mana yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Begitu. Ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mengatasi kekecewaan, maka temukan peran Anda di situasi yang menimbulkan kekecewaan itu. Jangan-jangan memang Tuhan mengizinkan terjadinya, kita boleh melihat ada situasi yang mengecewakan. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa berperan untuk memperbaikinya. Seperti Yeremia tadi. Sebetulnya Yeremia ditempatkan di dalam situasi yang memang tidak nyaman. Dan mungkin hanya Yeremia yang merasa situasi ini nggak nyaman, mengecewakan. Nah, Tuhan mengizinkan kekecewaan itu supaya Yeremia tahu bahwa disitulah dia dipanggil. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian,
Tidak setiap orang loh kecewa dengan suatu situasi. Ada yang merasa it's okay. Saudara masuk dalam satu organisasi, saudara merasa bahwa ini kok nggak bener, organisasi ini nggak nyaman. Yang lainnya merasa enggak kok. Berarti saudara sedang diberi kepekaan untuk tahu bahwa ada masalah, betul kan? Betul. Jadi kalau begitu, Tuhan sedang memanggil saudara untuk bertindak di situasi itu. Iya. Ya temukan hal itu. Kekecewaan. Ya, menarik sih Musa atas 3 hal yang disampaikan oleh Musa. Pemaparan Musa malam hari ini tentang bagaimana tidak hanya mengetahui kekecewaan, kemudian apa yang terjadi ketika kita kecewa berlarut-larut, kemudian cara mengatasi ini yang sangat penting, dan 3 poin itu tentunya sangat berguna buat kita. Ya, terima kasih Musa untuk diskusi malam hari ini, dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya tertarik untuk saya mengajak kita semua sekali lagi kita menaikkan doa daripada Reinhold Niebuhr tadi yang juga sudah dibacakan oleh Musa sebagian, dan mari kita bersama-sama akan akhiri renungan dan diskusi malam hari ini dengan saya bacakan dari doa ini ya. Jadi dikatakan demikian, Allah karuniakanlah kami dengan keteduhan hati untuk menerima hal-hal yang tak dapat diubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang harus diubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan yang satu dari yang lain. Menghidupi satu hari, setiap saat, menikmati satu momen setiap saat. Menerima kesulitan sebagai sebuah tapak menuju kedamaian. Menerima dunia yang berdosa ini sebagaimana adanya, seperti yang Yesus lakukan. Bukan sebagaimana yang aku kehendaki. Mempercayai bahwa Dikau akan membuat segalanya menjadi baik. Kiranya aku berserah pada kehendak-Mu Tuhan, sehingga aku dapat cukup berbahagia di dalam kehidupan ini. Dan sungguh berbahagia denganmu selamanya di kehidupan yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa malam hari ini sungguh menguatkan kita. Kalau hari ini, malam hari ini, kita sedang merasakan kekecewaan. Kalau malam hari ini, ada orang-orang yang juga mungkin saja mengalami kekecewaan karena kita. Inilah saatnya kita mendoakan mereka semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, malam hari ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kalau Engkau berbicara kepada kami secara pribadi melalui diskusi malam hari ini. Kekecewaan bukanlah hal yang asing buat kami. Dan setiap kami, mungkin kami yang ada di ruangan ini maupun yang sedang di rumah masing-masing, mungkin saja sedang mengalami kekecewaan. Tuhan, kami ingin ya Tuhan supaya kami disadarkan apa yang membuat kami kecewa. Biar kami menyadari sumber dari kekecewaan kami. Mungkin pengharapan kami yang salah. Mungkin keinginan kami yang berlebihan. Atau mungkin keinginan pengharapan kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang seperti tadi Musa Petrus sampaikan. Tuhan, kiranya Tuhan membuat kami menyadari. Dan mengubah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa. Kalau malam hari ini ada orang-orang yang kecewa karena perilaku perbuatan kami. Ada orang-orang di luar sana ya Tuhan. Atau mungkin bahkan di sekeliling kami, keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak kami ya Tuhan. Yang sempat kecewa karena kami. Tuhan, malam hari ini, kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk keluar daripada rasa kecewa. Mungkin malam hari ini yang menyaksikan, yang mengikuti akan ibadah, ada persekutuan malam hari ini, mengalami kekecewaan yang sudah menaun. Kecewa akan pasangan. Kecewa karena harapan terhadap pasangan tidak didapatkan. Tuhan, biarlah Engkau jamah kami. Engkau menolong kami. Engkau memberikan kasih. Memberikan akan kasih yang daripada Engkau ya Tuhan. Yang membuat kami boleh mengasihi pasangan. Atau juga mungkin orang tua yang mengecewakan kami. Anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, membuat kami kecewa. Malam hari ini Tuhan, tolonglah kami,
Agar kami menilik lagi hati kami, memeriksa hati kami. Apakah kami sebetulnya sudah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jika belum, dan kalau memang itu adalah hal yang tidak sesuai kehendak-Mu, Tuhan tolong. Agar kami berani diri untuk membalikkan arah diri kami. Jika itu bertentangan dengan arah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan Musa juga yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam pelayanan kesehatan keluarganya, Tuhan juga tolong berkati. Dan juga tolong berkati setiap keluarga yang mengikuti acara pada malam hari ini. Tuhan berkati satu persatu. Belas kasih Tuhan terus menopang dan menolong. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa kami. Dan biarlah Tuhan terus memberikan hati yang terarah kepada firman-Mu. Yang terbuka untuk dikoreksi. Yang terbuka untuk diarahkan kepada hal yang benar. Sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, ini doa kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini persekutuan doa kita, kebaktian doa kita telah usai. Dan selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.